Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitri dari kelas 12 IPS 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Baiklah, biar lebih jelas lagi penjelasannya, berikut videonya. Baiklah, di sini saya memberi sebuah contoh tentang jurnal umum, yaitu Salam Kreti dalam bentuk jurnal umum periode 31 Desember 2000. Anggap saja X ini adalah 2020. Jadi dalam tabel tersebut terdapat tanggal keterangan ref, debit, dan kredit. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember yang pertama itu kas dan peralatan serta modal. Kasnya dalam bentuk ref 101, dalam bentuk debit 10 juta. Selanjutnya peralatan dalam ref 111, dalam bentuk debit 8 juta. Selanjutnya pada bentuk modal itu 18 juta dalam bentuk kredit. Selanjutnya sewa dibayar muka dalam bentuk refnya 104, debitnya 1.500.000. Sedangkan kasnya dalam bentuk ref 101, dalam bentuk kredit 1.500.000. Selanjutnya mesin dan kas. Mesinnya dalam bentuk ref 112, dalam bentuk debit 2.400.000. Sedangkan kasnya 101 dalam bentuk ref terdapat dalam bentuk kredit 2.400.000. Ya, selanjutnya beban asuransi pada ref itu 504, debitnya 600.000. Selanjutnya kas 101 sampai debitnya 600.000. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya sampai pada tanggal 31, yaitu beban lain-lain, yaitu 503 refnya dalam jumlah debit 1 juta, sedangkan kas refnya 101 dalam bentuk kredit 1 juta. Jadi semuanya ini dijumlahkan serta semuanya sampai 31 dari 31. Kalau jumlah yang ini yaitu 48.900.000, sedangkan yang bentuk kreditnya jumlahnya 48.900.000. Jadi jumlah keduanya itu sama. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan dalam buku besar, yaitu contohnya yang saya berikan yaitu pada Salam Kreti periode Desember 2001 XX. Dalam bentuk kas yang pertama, tanggal 20 XX Desember itu pada tanggal 1. Modal awalnya dalam bentuk debit yaitu sebesar 10 juta, sedangkan kreditnya tidak ada. Kemudian dalam bentuk saldo yaitu 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 1, pembayaran sewanya terdapat pada kredit yaitu 1.500.000. Sedangkan dalam saldo yaitu 8.500.000. Yang ketiga pada tanggal 1 juga pembelian mesin terdapat pada kredit yaitu 2.400.000. Sedangkan di yang pindahkan dalam bentuk saldo itu terdapat pada debit 6.100.000. Dan seterusnya kita jumlahkan sampai pada tanggal 31 Desember tersebut, yaitu pembayaran dan bebannya yaitu terdapat pada kredit 1 juta, sedangkan dalam bentuk saldonya yaitu 11.900.000. Nah, yang tadi kan dalam bentuk kas, sekarang dalam bentuk piutang pada tanggal 20 XX juga pada bulan Desember, tetapi tanggalnya yang berbeda, itu pada tanggal 27. Keterangannya yaitu pendapatan jasa saldonya, yaitu kita masukkan ke dalam debit itu sebesar 3 juta, dan sedangkan dimasukkan ke dalam saldo juga 3 juta. Jadi di sini kreditnya tidak ada atau kosong gitu. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember penerimaan piutang kita masukkan ke dalam kredit karena itu merupakan penerimaan dan masukan keuangan. Lalu dalam saldo kita masukkan 1 juta rupiah. Selanjutnya
dalam bentuk perlengkapan tanggal 20 juga bulan Desember pada tanggal 4 pembelian peralatan diletakkan pada debit yaitu sebesar 1 juta. Saldo dalam bentuk debit juga itu sebesar 1 juta. Sedangkan sewa dibayar mukanya pada tanggal 1 Desember pembayaran sewa yaitu debit 1.500.000, kreditnya kosong dan debitnya terdapat pada saldo yaitu 1.500.000. Selanjutnya peralatan pada tanggal 1 Desember modal awalnya terdapat pada debit yaitu sebesar 8 juta, kreditnya kosong. Sedangkan jika dipindahkan dalam saldo yaitu terdapat pada debit sebesar 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 pembelian peralatan debit sebesar 3 juta, kreditnya kosong. Selanjutnya dalam bentuk saldo yaitu sebesar 11 juta. Selanjutnya yang tadi peralatan sekarang dalam bentuk mesinnya itu pada tanggal 1 pembelian mesin dalam bentuk debit sebesar 2.400.000, sedangkan kreditnya kosong. Debitnya 2.400.000 juga dan kreditnya juga kosong. Selanjutnya dalam bentuk hutang usaha Desember juga pada tanggal 7 pembelian peralatan debitnya kosong, sedangkan kreditnya itu sebesar 3 juta rupiah, debitnya juga kosong dan kreditnya juga 3 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember pembayaran hutangnya yaitu dalam bentuk debit karena hutang merupakan debit, sedangkan pendapatan merupakan kredit, yaitu debit sebesar 1 juta rupiah, sedangkan di sini saldonya debitnya kosong dan kreditnya 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya masih ada modal Nyonya Preti, masih tanggal Desember itu pada tanggal 1 modal awalnya yaitu dalam bentuk kredit 18 juta, sedangkan saldonya kita letakkan di kredit itu 18 juta juga. Selanjutnya prev itu pengambilan pribadi keterangannya kita letakkan di debit itu sebesar 500.000, debitnya juga 500.000. Selanjutnya pendapatan pada tanggal 3 Desember, 10 Desember, 27 Desember semuanya sama penerimaan dan pendapatan. Dan di sini debitnya sesama kosong ketiganya, dan kreditnya itu yang pertama 5.400.000, yang kedua 6 juta, yang ketiga 3 juta, sedangkan dalam bentuk saldonya debitnya juga kosong. Selanjutnya bentuk kredit itu 5.400.000 juga. Kalau di sini tadi 6 juta, tapi kalau dikreditkan itu sebesar 11.400.000. Kreditnya yang ketiga 14.400.000. Selanjutnya beban gaji pada tanggal 15 itu pembayaran beban dalam bentuk kredit itu sebesar 1 juta, kreditnya kosong, debitnya juga 1 juta. Selanjutnya seperti yang kita lihat di sini masih ada beban listrik dan air, pembayarannya yaitu pembayaran dan beban, debitnya 500, saldo dalam bentuk debit, dan beban-beban lain pada tanggal 15 dan 31 Desember pembayaran beban-beban juga dan bentuk debit keduanya, dan kreditnya kosong. Di sini debitnya 2 juta dan 3 juta, kreditnya juga kosong. Yaitu yang terakhir beban asuransi pada tanggal 2 Desember pembayaran beban juga sama seperti yang di atas kan. Nah, debitnya 600.000, kreditnya kosong. Nah, debitnya juga 600.000 dan kreditnya juga kosong. Nah, selanjutnya kita bentuk dalam bentuk neraca saldo masih dengan contoh salon Preti, yaitu per 31 Desember 2000 kode yang terdapat pada tabel tersebut yaitu kode akun, debit dan kredit. Kode akunnya itu 101 berupa kas, yaitu kita letakkan pada debit itu sebesar 11.900.000, sedangkan di kreditnya kosong. Selanjutnya kode akun 102 yaitu akunnya itu piutang usaha yaitu sebesar 1 juta rupiah,
dan kreditnya juga tidak ada. Selanjutnya pada akun 103 itu paling kapan, debitnya sebesar 1 juta, begitu juga kreditnya tidak ada. Sampai pada mesin 2.400.000 juga tidak ada kreditnya. Selanjutnya utang usaha dan modal itu terletak pada kredit, itu 2 juta dan 18 juta. Ref-nya 500.000, pendapatan jasa 14.400.000, beban gaji, beban rekening, dan beban listrik, beban lain-lain, beban asuransi, semuanya terletak pada debit. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memasukkan ke dalam tabel semuanya, maka kita jumlahkan debitnya berapa dan kreditnya berapa. Kemudian debitnya itu 34.400.000, sedangkan kreditnya 34.400.000 juga. Pasti hasilnya akan sama pada akhirnya. Yaudah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.